dan maklumat Kapolda Papua dan pernyataan para bupati wilayah Mepago, hari ini rakyat wilayah Mepago telah petakan dengan kehadiran ini. Mengapa dengan kehadiran rakyat wilayah Mepago, bukti kehadiran Anda telah dan mampu mematahkan kekuatan Kapolda dan pernyataan bupati yang mana telah petahkan MRP, lembaga MRP. Hari ini hanya rakyat Mepago yang mampu mematahkan pernyataan Kapolda dan bupati. Hari ini para penjajah, hari ini kolonial Indonesia, mereka rasa bahwa menang. Mereka menang karena seluruh wilayah adat di Papua dengan kekuatan maklumat Kapolda dan pernyataan bupati, wilayah adat lain tidak laksanakan, tetapi wilayah adat Mepago hari ini laksanakan di Dogiai. Rapat dengar pendapat rakyat. Hari ini kita tidak sampaikan kepada MRP, tetapi rakyat, aspirasi rakyat kita sampaikan kepada Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah telah bekerja. Tuhan Allah kasih tahu kepada rakyat Mepago bahwa MRP ini mereka makan uang otonomi khusus. Kalian tidak boleh sampaikan aspirasi kepada MRP, kalian harus sampaikan kepada Tuhan Allah. Maka andai kata MRP ada hari ini dan mereka menyatakan bahwa mereka bertanya kepada rakyat wilayah Mepago, mereka katakan, kenapa Anda menolak otonomi khusus? Jawabannya paling banyak, otonomi khusus dari pasal yang 1 sampai yang ke-79, Otsus yang berhasil lainnya 1 PP peraturan pemerintah yaitu nomor 54 tahun 2004 tentang pembentukan MRP itu sendiri. Sekalipun MRP itu tidak gigi ompongnya di Papua, gigi ompongnya oleh Jakarta, hanya 1 dari pasal yang 1 sampai yang ke-79. Sementara 78 pasal yang ada dalam Undang-Undang Otonomi Khusus gagal total. Seandainya hari ini otonomi khusus berhasil, ini kegiatannya MRP. Ketika kegiatan ini berlangsung, bintang Kejora itu harus berkibar di sini. Amanat Undang-Undang Otonomi Khusus. Lagu Aitanaku Papua harus menyanyi di sini. Amanat Undang-Undang Otonomi Khusus. Simbol Papua, burung mambruk harus berdiri di sini. Amanat Undang-Undang Otonomi Khusus pasal 2. Tapi sampai saat ini bintang Kejora tidak berkibar. Lagu Aitanaku kita tidak nyanyikan. Burung mambruk tidak ada depan. Burung mambruk tidak ada di kantor-kantor sekolah-sekolah. Karena memang otonomi khusus sudah gagal. Sekalipun sudah dimuat dalam pasal yang kedua. Dalam pasal yang keempat, pembagian kewenangan. Jakarta memberikan seluruh kewenangan kepada Papua, tetapi hanya empat yang ditahan oleh Jakarta. Bukti bahwa Jakarta sendirilah menggagalkan otonomi khusus. Yang menggagalkan adalah politik luar negeri, keuangan, fiskal dan moneter, pertahanan dan keamanan, kepegawaian, semua ditahan oleh Jakarta. Karena itu, rakyat Papua hari ini bicara masalah politik yang dibiayai oleh dana
undang-undang dana otonomi khusus tidak diizinkan untuk lobby politik-politik luar negeri di luar negeri. Hari ini Badan Pengelola Keuangan Dana Otonomi Khusus kantor tidak ada di Papua. Hari ini kantor pengadilan HAM, Komisi Hukum Ad Hoc, KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, kantor-kantor ini tidak ada di Papua. Bukti bahwa otonomi khusus sudah gagal. Sudah gagal total. Hari ini pasal yang ke-34 amanat undang-undang otonomi khusus mengatakan bahwa kepala daerah, calon kepala daerah, dan wakil kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota, bupati, harus orang asli Papua. Tetapi hari ini kita lihat calon kepala daerah di Nabire, wakil-wakilnya Yoya, Nona Wape. Hari ini calon kepala daerah di mana-mana di Papua, Yoya masih mencalonkan diri. Bukti bahwa undang-undang pasal 34 tadi itu sudah gagal total di Papua Barat. Para DPR hari ini, Timika hari ini, kursi DPR didominasi Yoya. Garom, kursi DPR didominasi Yoya semua. Pendatang hari ini Merauke, kursi DPR di Merauke hanya 4 orang asli Merauke, yang lain semua Nonowape, Yoya. Bukti kegagalan otonomi khusus. Hari ini rakyat Papua mengutus Dewan Perwakilan Rakyat di Papua melalui unsur adat 14 kursi. Bukti otonomi khusus gagal. Yang harusnya mereka diusulkan lewat partai lokal Papua. Partai lokal Papua hari ini sudah masuk di Proklenas, tetapi partai lokal ditolak oleh Jakarta. Justru Jakarta sendiri menggagalkan otonomi khusus. Hari ini juga ketika penerimaan tes PNS di mana-mana terdengar kantor BKD terbakar, kantor BKD dihancurkan, kantor BKD di demo dan lain-lain. Pada pasal yang 52 mengatakan bahwa kepegawaian semua diatur oleh Jakarta, bukan diberikan kewenangan kepada Papua. Bukti bahwa otonomi khusus ekornya masih dipegang oleh Jakarta dan tidak diberikan kewenangan kepada rakyat Papua. Artinya bahwa otonomi khusus sudah gagal untuk penerimaan kepegawaian. Hari ini jalan Trans Papua dari Nabire sampai di Paniai sana sepanjang jalan, dari Timika sampai di Dayai, sepanjang jalan penambangan emas ilegal login itu dikelola oleh perusahaan-perusahaan asing, tidak memberikan kewenangan kepada masyarakat adat untuk mengelola sendiri tentang tambang. Bukti bahwa otonomi khusus itu gagal. Hari ini jangan pernah kita lari tempat, contohnya ke jauh-jauh. Dari sini kita memandang ke atas di sebelah yang ambil material, dikelola oleh polisi Dogiai di sebelah ini. Ambil material. Ini rakyat Dogiai punya.
Bukti otonomi khusus gagal. Dan masih banyak pasal-pasal yang saya tidak ungkap di sini. Tetapi dalam pernyataan pasal demi pasal saya sudah muat semua dalam pernyataan ini. Pasal demi pasal kegagalan undang-undang otonomi khusus itu kami sudah muat dalam itu. Maka kesimpulannya bahwa undang-undang otonomi khusus itu sudah gagal total. Gagal total di Papua. Maka masuk pada pernyataan